Baik, untuk bangun datar segitiga, di sini Budi ini ada segitiga ya, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan yang satunya nanti segitiga siku-siku. Untuk segitiga sama sisi, nah, bentuknya seperti ini. Nah, sifatnya bagaimana? Yang pertama, ketiga sisi sama panjang. Nah, lihat, sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi A. Kalau di sini 5 cm, berarti di sini juga 5 cm, di sini juga 5 cm. Kalau di sini 2 cm, berarti sebelah sini juga 2 cm, di sini juga 2 cm. Itu namanya segitiga sama sisi, sisinya sama panjang. Nah, sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CA. Ditulis ya, AB sama dengan BC sama dengan CA. Kemudian untuk sifat berikutnya, ketika sudutnya adalah sama besar. Nah, ketika sudutnya ini sama besar, ya, kalau siku-siku 90 derajat, tapi kalau segitiga sama sisi, ketika sudutnya itu masing-masing adalah 60 derajat. Nah, di sini itu 60 derajat. 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Ya. Jadi kalau semuanya untuk sudut segitiga itu ada 180 derajat. Ya. Kemudian sifat yang ketiga, mempunyai 3 sumbu simetri. Nah, masih ingat ya caranya? Kita lipat-lipat kayak tadi. Nah, misalnya ini Budi ini udah bikin segitiga sama sisinya. Nah, kita mau lipat kemana? Kita lipat dulu ke sini. Nah, ternyata sama, saling menutupi. Nah, kemudian sisi yang sini kita tutup ke bentar. Tadi 1 ya, sekarang 2. Kita lihat 2, kemudian yang ketiga ke sini. Kalian bisa mencobanya di rumah, bikin dulu dengan ukuran yang sama di kertas lalu dipotong, boleh. Kalau enggak, ini ambil gambar di internet, cari bangun segitiga sama sisi, sama kaki, sama sisi. Nah, habis itu dipotong, kalian nyoba-nyoba, dilipat lipat gitu. Nah, di sini ini ada garisnya kan. Tadi sini sama sini ketemu nih. Nah, ada 1, lalu ke sini ada 2, lalu ke sini ada 3. Ada 3 sumbu simetri. Kalau digambarkan seperti ini Budi kasih garis ya. Budi kasih garis putus-putus. Kecil banget ini. Nah, seperti ini ya. Ini namanya sumbu simetri. Ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 garis ya. Lalu mempunyai 3 simetri lipat. Tadi ya, kita udah tahu ya, tadi yang dilipat tadi ada 3. Kemudian untuk simetri putarnya, kita taruh lagi di atasnya 3 kali putaran ya. Karena ini segitiga, kalau segi 4 kali putaran. Kita putar ke sini ya, 3 kali nah 1,
ternyata nih saling menutupi. Nah, satu ya. Kemudian kita putar untuk yang kedua, putarnya ke sini, set, berapa? Nah, saling menutupi, dua. Kemudian ketiga, putar lagi, seret. Nah, tertutupi juga, berarti ada 3 simetri putar. Tadi kita mulainya kan dari C kan, berarti berhentinya juga harus di C. Kemudian untuk segitiga berikutnya, yaitu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki bentuknya seperti ini. Kita lihat ya, ukuran yang ini sama ini, AC dengan CB. Nah, sisi AC dengan sisi CB itu lebih panjang dan ukurannya sama. Nah, kita kasih tanda. Oke, yang pertama mempunyai dua sisi yang sama panjang. Dua sisi yang sama panjang yang mana? Sisi AC sama dengan sisi BC. Kemudian mempunyai dua sudut yang sama besar. Yang mana itu? Sudut yang sama besar yaitu sudut A sama dengan sudut B. Sudut A sama dengan sudut B. Dan lalu mempunyai satu sumbu simetri. Nah, kita lihat. Nah, Bri udah bikin segitiga sama kakinya. Kita coba lipat ke sini ya. Nah, lihat. Nah, pas sama kan, sisi sebelah kanan sama dengan sisi sebelah kiri ya. Sebelah kanan sama dengan sisi sebelah kiri. Ini ada satu dulu, satu sumbu simetri. Mana lagi? Kira-kira coba kita yang ini kita tarik ke sini. Kira-kira bisa enggak? Nah, kita mau taruh ke situ. Ah, ternyata enggak bisa ya. Lihat, ini enggak bisa saling menutupi nih. Nanti ini enggak bisa. Lalu yang sini, nah ini kita tarik ke sini. Tarik ke sana. Nah, beda, lihat. Enggak bisa nutupin ya. Nah, berarti sumbu simetrinya hanya ada satu, yaitu nih. Nih, sumbu simetrinya hanya ada satu ya. Simetri lipatnya juga hanya ada satu. Nah, hanya bisa seperti ini saja. Sisi ini ke sini. Nah, ya, hanya punya satu sumbu simetri dan hanya punya satu simetri lipat. Kemudian untuk segitiga berikutnya yaitu segitiga siku-siku. Sifatnya bagaimana? Sifatnya yang pertama, memiliki dua sisi yang saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Nih, mempunyai dua sisinya tuh ini CA sama AB ini saling tegak lurus. Untuk CA dan AB ini saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat. Nah, dengan sisi yang lain mana yang merupakan sisi miring? Sisi yang lain yang merupakan sisi miring itu ini, lihat ini miring kan? Itu sisi BC. Nah, sisi BC itu yang sisi miring. Baik, untuk sebagai pengetahuan di buku kan tidak dijelasin itu ya. Ada berapa simetri lipatnya? Kita cek ya. Ya, ini nggak bisa ya. Kalau ke sini nggak bisa, ke sini juga nggak bisa, ke sini nggak bisa. Jadi simetri lipatnya tuh tidak ada ya. Oke.
Sekarang bangun berikutnya yaitu bangun layang-layang. Bangun layang-layang sifatnya memiliki 4 sisi. Ya, sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan 4 titik sudut. 1 sudut D, C, B, dan A. Kemudian mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Yang sama panjang mana? Sisi yang sama panjang. Nah, ini sisi AD sama dengan sisi DC. Ya, AD sama dengan DC. Lalu sisi CB sama dengan AB. Kemudian memiliki sepasang sudut yang sama besar. Sudut yang mana itu? Ini yang sama besar itu sudut C ini dengan sudut A. Sudut A sama dengan sudut C. Kemudian sifat berikutnya memiliki satu sumbu simetri. Nah, ini ya bangun layang-layang. Satu sumbu simetri ini betulan udah ada garisnya. Kita lipat ke sini dulu, coba. Ini pas ya. Tuh, saling menutupi sisi kanan dengan kiri. Satu dulu, ada satu. Terus yang ini kalau ke sini, nah kalau ke sini kan nggak bisa ya kan, beda. Nah kalau ke sini, nah ternyata nggak saling menutupi, berarti sisinya hanya ada simetri, sumbu simetrinya hanya ada satu, simetri lipatnya juga hanya ada satu. Kemudian yang kelima, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Lihat nih diagonal ya, garis tengahnya berpotongan tegak lurus. Tegak lurusnya di mana? Nih di sini nih. Oke, tegak lurus. Ya, ini sama ini sama ini. Kemudian ini ya, garis ini dengan ini. Nah, ini kan tegak dan lurus. Nah, ini ya. Ini untuk ciri bangun layang-layang. Kemudian bangun yang berikutnya yaitu bangun jajar genjang. Ya, sifatnya punya 4 sisi dan 4 titik sudut. Ya, punya 4 sisi dan 4 titik sudut. Kita lihat sisi AB, sisi BC, sisi CD, sisi D. Titik sudutnya sudut A, sudut B, sudut C. Kemudian punya 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang mana sejajar nih? Ini sama ini, AB sejajar dengan DC, lalu BC sejajar dengan AD. Nah, untuk bangun ini tidak punya sumbu simetri ya, karena kalau kita lipat dia yang ini, lihat no, nggak saling nutupin, tuh lihat, ya, jadi dia nggak ada. Nih kalau kita lipat di tengah-tengah jadinya seperti ini. Kita bawa ke sini juga nggak bisa menutupi ya. Nah, berarti tidak ada sumbu simetrinya. Kemudian bangun berikutnya belah ketupat. Sifatnya apa? Yang pertama punya 4 sisi. Ini udah jelas. 4 titik sudut, udah jelas ya. Kemudian memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Yang mana itu? Ini sama ini satu pasang, baru sepasang. Sepasang berikutnya ini sama ini, berarti ada 2 pasang ya. Sudut B sama dengan sudut D, sudut A sama dengan sudut C.
Nah, kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Yang berhadapan maksudnya apa? Lihat nih, berhadapan nih. Ini sama ini itu berhadapan. A sama C ya. Yang berhadapan itu sama besar. Kemudian memiliki dua sumbu simetri. Kita coba cek ya, dua sumbu simetri. Ini belah ketupat. Dilipat pasti ini dilipat. Nah, dilipat sama sisi atas dengan bawah itu sama. Nah, saling menutupi. Kemudian kalau ini ke sini, ini juga sama. Sisi sebelah kanan menutupi sisi sebelah kiri, dan sisi sebelah kiri juga menutupi sisi sebelah kanan. Nah, sumbu simetrinya ada dua, simetri lipatnya juga ada dua ya. Kemudian simetri putarnya, karena ini bangunnya segi 4, kita muternya 4 kali. Nah, awalnya di sini ya, di D, ini D. Kita kesal sini dulu. Nah, bisa nggak ini ke sini? Nggak ya, masih ada sisa di sini sama sini, jadi nggak bisa. Putar lagi, seret. Nah, nih saling menutupi, berarti ada satu. Putar ke sini, enggak. Putar ke sini, seret. Nah, ada dua, dan ke sini kan enggak bisa. Nah, berarti simetri putarnya ada dua. Kemudian kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini tegak lurus. Nah, gini ya. Ini untuk bangun belah ketupat. Kemudian untuk bangun berikutnya ya, untuk bangun berikutnya Budi ini menerangkan bangun trapesium. Di sini trapesiumnya ada dua, trapesium siku-siku sama trapesium sama kaki. Bentuknya seperti ini. Siku-siku tuh ada siku-sikunya di sini dan di sini. Sama kakinya sama, ini panjangnya sama ini. Kakinya ini sama ini kan panjangnya sama kaki. Nah, sifat-sifat trapesium siku-siku. Yang pertama, nih, memiliki sepasang sisi yang sejajar. Satu pasang ya. Yang sejajar mana toh? Yang sejajar tuh AB sama DC. Meskipun ukurannya beda ya, tapi dia sejajar. Sejajarnya yang AB lebih panjang, yang DC lebih pendek, tapi dia sejajar karena dia arahnya sama, ke sana dan ke sana. Kalau AD sama BC itu enggak sejajar, yang satu lurus ke sana, yang satu BC itu miring ke sana, dia kan enggak sejajar. Nah, kemudian memiliki sepasang sudut siku-siku. Sepasang mana? Ini satu, yang itu sama ini ada dua ya, dua. Jadi ada sepasang sudut siku-siku. Kemudian berikutnya trapesium sama kaki. Sifat-sifatnya apa? Memiliki sepasang sisi yang sejajar. Memiliki sepasang sisi yang jajar. Ya, sisi mana itu? Sisi yang sejajar. Mana? Nah, benar. Sisi AB sama sisi DC ini sejajar. Nah, sisi AB sama dengan sisi DC. Nah, jangan sampai terkecoh ya. BC sama DA itu enggak sejajar ya. Karena apa? BC sama ini DA sama CB itu enggak sejajar. Karena kenapa? Karena ini. Karena yang satu arahnya ke sana, yang satu arahnya ke sini. Nah, ini kan enggak sejajar. Harusnya kalau arahnya ke sana, sejajar juga harus arahnya ke sini. Kalau ini ke sini, sejajarnya juga ini sejajarnya seperti ini ya, itu maksudnya sejajar. Kemudian sifat yang berikutnya, memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Dua pasang sudut yang sama besar yang mana? Ayo, yang ini sama ini.
yaitu sudut A sama dengan sudut B. Mana lagi? Ini kan baru satu pasang berikutnya yang ini sama ini. Nah, sudut D sama dengan sudut C. Nah, kita sudah mempelajari beberapa bangun datar ya. Dan setelah ini nanti ada tugas, kalian perhatikan nanti di info di grup kelas kalian tugasnya apa. Oke anakku semuanya, sekian dulu pembahasan materi bangun datar dari Bu Dini. Untuk kurang dan lebihnya Bu Dini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.